Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wala nabiyya wa rasula ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu rabbana ghalabat 'alaina shiqwatuna wa kunna qaumaz zalimin. Rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Para santri yang mulia, kita awali kajian pekanan kita di pagi yang cerah ini ya, di pagi yang membahagiakan ini di tanggal 18 Sya'ban. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita banyak sekali karunia dan kebaikannya hingga kita bisa bersama-sama ya, terus menerus menyempurnakan ikhtiar untuk mendekat kepada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, untuk mendapatkan cintanya Allah. Semoga dengan demikian apa yang hari ini kita lakukan menjadi wasilah kebaikan, wasilatul khair, wasilah kemuliaan, kemudian juga wasilah keselamatan dari huru hara dan fitnah akhir zaman yang menjerumuskan ini. Sehingga kalau kita istiqomah, insya Allah kita akan terjaga. Kita akan terjaga dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan terbina dan dibina oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan teguh dan diteguhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan menjadi orang yang sabar dan disabarkan, dimampukan dalam kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allah. Para santri yang mulia, sebelumnya Ustaz mohon maaf yang tak terhingga, Ustaz masuknya telat ya. Sekarang di tempat Ustaz itu jam 5 kurang 10 baru iqamat ya. Jam 5 kurang 10 iqamat, Ustaz baru takbir gitu ya, gitu. Kemudian ya akhirnya jam 5.15 gitu baru bisa Ustaz masuk gitu ya. Ya mohon dimaafkan ya. Oke, baik. Kita hari ini akan melanjutkan kajian kita dan kita terakhir masih ingat sampai mana? Kondisi neraka. Gimana? Kondisi neraka. Ya, terkait dengan apa? Masih ingat nggak? Terkait dengan apa? Al-Furqan. Ayat 25. Al-Furqan ayat 25. Oke, berarti kita akan bahas tentang ini ya. Bahwa ternyata di neraka itu ada unukun minan nar yatakallam gitu ya. Di neraka itu nanti akan keluar satu batang leher dari neraka pada hari kiamat yang bisa berbicara ya. Kita akan bahas itu ya. Jadi hadis tentang akan keluar satu batang leher.
gitu ya, satu batang leher. Ya, sudah anu ya. Nah, itu kita akan mulai untuk membahas pada hari ini ya. Jadi ini yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bicara tentang an-nar wa ahlun nar. Ya. Kita akan bicara apa tentang an-nar wa ahlun nar. ahlun nar. Kita masih bicara itu ya. Hadirin yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada dalam hal ini ya, dalam kitab hadis dijelaskan kepada kita tentang bahwa nanti itu pada hari kiamat akan keluar ya, gitu ya, akan keluar sebatang leher yang dia bisa berbicara. Ketika dia berbicara, dia apa yang dibicarakan gitu ya. Kira-kira apa yang disampaikan gitu ya. Jadi akhraja minan nar gitu ya. Jadi di situ keluarlah dari neraka itu unukun ya, sebatang leher gitu ya. Di mana sebatang leher ini bisa ini ia takallam gitu ya. Mereka bisa Bicara. mereka bisa berbicara. Nah, ketika mereka bagaimana pembicaraan mereka begini ya. Langsung saya terjemahkan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh ini atau termasuk dalam kitab Al-Silsilah As-Sahihah ya. Gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti akan keluar ya satu batang leher dari neraka pada hari kiamat ya, yang bisa berbicara. Lalu ia berkata, ya, aku kata ini leher ini, aku diberi kuasa menyiksa 3 jenis manusia. Siapa 3 jenis manusia yang disiksa olehnya? Yang pertama adalah tiap-tiap orang yang sombong dan keras hati. Ya, pertama apa? Orang yang sombong dan keras hati. Ya, sombong dan keras hati. Kalau sombong dan keras hati yang dimaksud apa? Kaitannya dengan apa? Sombong dan keras hati terhadap Allah. Oke, begini ya, biar dengan paham. Ya unukun dengan nar yatakallamu yaqul. Jadi akan keluar satu leher dari mereka yang dia bisa berbicara. Kemudian dia berkata, wakal yauma isalah satunya. Pada hari ini aku diberikan tugas untuk mengambil 3 golongan orang. Siapa 3 golongan orang itu? Yang pertama tadi bikullin jabarin. Tiap-tiap orang yang jabarin. Apa jabarin tadi? Sombong. Ya, kalau entar dulu. Bukan sombong. Kalau sombong itu apa? Mutakabbir. Jadi kalau jabarin itu dalam hadis ini dimaknai dengan mereka yang bersikap sewenang-wenang. Mereka orang lalim. Ya, mereka yang suka berbuat kesewenang-wenangan kepada orang lain. Ya. Wa biman ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Gitu ya. Kemudian yang kedua, orang yang menjadikan sesembahan selain Allah. Ya, jadi kalau dua orang yang apa? Musyrik. Jadi nanti itu ada leher yang keluar dari neraka dan dia akan memangsa 3 golongan orang. Yang pertama tadi orang yang
suka berbuat zolim, suka sewenang-wenang. Yang kedua adalah orang yang mempersekutukan Allah. Atau musyrik. Yang ketiga, wabiman qatala nafsan bil ghairi nafsin, ya. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang membunuh satu jiwa tanpa terbunuhnya jiwa lain. Ketika dia membunuh jiwa tanpa ada alasan. Ya. Kalau di dalam agama kita itu ada konsep apa sih? Kalau dalam hukum Islam ada Hukum kisos. kisos. Hukum kisos. Berarti yang membunuh akan dibunuh hukumannya. Itu kan. Nah, ketika seorang bunuh jiwa tanpa ada alasan bahwa dia telah membunuh, maka mereka termasuk salah satu dari 3 golongan yang akan dibinasakan oleh mereka ini kan itu ya. Fayang tawi alaihim fayaktifuhum fi ghamarati jahannam, ya. Kemudian mereka ketiga golongan ini, ya, dan dimangsa oleh unukun sebatang leher, kemudian akan dimasukkan ke dalam genangan api neraka. Sebenarnya hadis ini kalau dari keterangan para ulama maksudnya adalah hadis yang gaib. Mau hadis apa? Gaib. Hadis apa? Gaib. Hadis gaib ini yang datang dari Rasulullah yang wajib kita imani. Gitu ya. Karena apapun yang datang dari Rasulullah kita meyakini itu adalah kebenaran. Jadi nanti akan keluar itu, gitu ya, yang akan memangsa 3 golongan tadi, gitu ya. Nah, kira-kira apa bentuk siksaannya? Nah, apa kira-kira bentuk apa? Siksaannya. Nah, gitu ya. Mohon maaf, ini kemarin sudah disampaikan belum? Belum, Ustaz. Sudah? Belum bentuk siksaannya Belum, bentuk siksaannya belum. Oke, baik. Kalau yang 3 leher tadi, 3 mangsa leher neraka? Belum. Sudah yang 3 itu. Sudah. Oke, baik. Baik, kita akan coba ini. Bagaimana bentuk siksaan yang diberikan kepada 3 golongan tadi? Ya. Artinya di antara bentuk siksaannya adalah akan ditayangkan semua kejahatan dari 3 golongan manusia tadi akan dibongkar, ya, akan ditayangkan, akan disaksikan, gitu ya. Melalui apa? Kesaksian neraka yang bisa berbicara dengan kekuasaan Allah. Gitu ya. Jadi ternyata neraka itu bisa menjadi saksi atas kejahatan kita dan nanti neraka akan berbicara mempersaksikan apa yang dia lihat terhadap keburukan diri kita. Gitu ya. Nah, diantaranya adalah mungkin panjenengan hafal ya. Surat dalilnya surat Al-Humazah ayat yang ke-7. Ya, bagaimana ayatnya surat Al-Humazah ayat yang ke-7? Harus diurutkan dari depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya. Yaitu yang membakar sampai ke hati, ya. Yang membakar sampai ke hati, itu dalilnya. Mereka akan dibakar sampai hati. Oke. Baik. Yang membakar, ya. Yang membakar di sini kata membakar ini diistilahkan tapoliong. Apa istilahnya? Tapoliong. Nah, ada beberapa kitab yang menjelaskan ini. Di antaranya kitab At-Takhwib Minan Nar. Kitab apa? Takhwib Minan Nar. Coba diulang biar tahu kitab apa?
At-tahfidz minan nar. Oke, kitab takhfif minan nar. Ya. Nah, dalam kitab ini atau sebelumnya sedikit Ustaz akan menyampaikan ya bahwa kitab takhfif ya, kitab apa tadi, takhfif minan nar ini lengkapnya takhwib minan nar wa ta'rif bihali dar al-bawar gitu ya. Itu nama kitab lengkapnya. Cuma biasa disingkat hanya dengan apa? Takhwif minan nar. Ya. Eli tolong dimut. Eli. Sampur. Oke ya. Baik, Ustaz lanjutkan ya. Takhwif apa? Minan nar. Minan nar. Ya. Jadi kitab takhwif minan nar ya yang menjadi salah satu acuan kita dalam menjelaskan hal ehwal keadaan neraka dan penghuninya ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Nah, biasanya hanya dipanggil Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Ya, kitab ini ditulis 700 tahun, sekitar 700 tahun yang lalu ya. Dalam kitab ini membahas tentang dahsyatnya siksa api neraka. Di antaranya ada kalimat dalam surat Al-Humajah ayat 7 tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yaitu yang membakar sampai ke hati. Nah, membakar dalam istilah ini adalah tattali'u. Ya, tattali'u. Nah, dalam kitab ini dijelaskan apa artinya tattali'u. Yang pertama, ya, yang dimaksud dengan membakar hati, ya, dalam hal ini adalah jadi api itu ya, api neraka itu seolah-olah mengetahui ya, mengetahui apa? Isi hati. Ya. Isi hati orang-orang yang durhaka kepada Allah. Yang di dalamnya hati itu berisi apa? Berbagai kekufuran dan kemaksiatan. Maka ketika hati diisi dengan berbagai kekufuran dan kemaksiatan, maka akan dibakar sampai hati. Saat itulah api neraka akan menimpakan siksaan ke dalam setiap hati dengan kadar siksaan yang sesuai dengan apa? Keburukan yang dilakukan oleh hati itu. Dan tentunya itu terjadi semua atas perintah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab ini disebutkan juga perkataan dari Ubadah ibnu Samit, ya, Ubadah ibnu Samit. Siapa? Ubadah ibnu Samit. Dan juga sahabatnya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ya. Beliau berdua mengatakan bahwa kelak akan keluar sebatang leher dari neraka. Ya. Lalu sebatang leher itu berkata, yang berkata siapa? batang leher. Apa perkataannya? Kelak akan keluar sebatang leher dari neraka lalu berkata sungguhnya gitu ya. Ya gitu ya. Leher berkata sungguhnya aku mengetahui orang ini lebih daripada seorang anak mengenali ayahnya atau ayah mengenali anaknya. Jadi sebatang leher yang keluar dari neraka itu sangat mengenal, sangat memahami penghuni neraka itu. Tingkat mengenalinya gimana? Seolah-olah mereka punya hubungan antara ayah dan anak atau anak dengan ayah, gitu ya. Mereka sangat mengenali. Oh ini. Jadi di yaumul akhir itu kan memang semua ada tandanya. Oh ini orang soleh. Oh ini orang kufur. Ini musyrik. Ini orang durhaka gitu. Ya. Mereka sangat
memiliki tanda yang sangat jelas. Kalau sekarang kan tanda orang yang baik, tanda orang buruk gitu ya. Bisa nampak, bisa tidak nampak. Bisa tidak nampak gitu. Karena bisa direkayasa kalau di dunia gitu ya. Tetapi ketika di yaumul akhir tidak bisa direkayasa. Yang buruk yang perbuatannya buruk selama di dunia akan nampak buruknya. Yang berbuat kesalehan di dunia akan nampak kesalehannya gitu ya. Nah, itu penjelasan pertama dalam kitab ini tentang apa makna tatpoli'u. Kemudian yang kedua, apa tatpoli'u? Dimaknai api yang akan membakar ke dalam hatinya dan membakar bersamaan dengan terbakarnya jasad luarnya. Ya. Jadi terbakar hatinya bersamaan dengan terbakarnya jasad luarnya. Berarti hal ini mengisyaratkan tentang apa? Betapa dahsyatnya, betapa panasnya pengaruh yang ditimbulkan oleh siapa? Oleh api neraka. Betul ini, itu ya. Kemudian yang ketiga, masih dalam kitab yang sama, di situ yang dimaksud tapolio itu dimaknai melihat dan menyaksikan sebagai layaknya makhluk yang bisa melihat. Jadi batang leher itu bisa melihat dan menyaksikan, sebagaimana melihat dan menyaksikannya makhluk hidup. Ya, gitu. Ya. Coba sekarang dibaca surat Asy-Syaffat ayat 55. Surat As-Saffat ayat 55. Ayo. Surat As-Saffat itu surat ke berapa? 30? 37 ya. Enggak diawas. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatta'ala fara'ahu fi sawa'il jahim. Artinya, maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Allahumma rahmna bil Qur'an. Ya, jadi di situ ada kalimat ya. Kalau kalimat meninjau ya, di situ ya. Meninjau itu menurut panjenengan itu artinya apa? Meninjau, melihat. Iya, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi seolah-olah begitu. Jadi siapa yang meninjau? Ya ini batang leher ini. Nah, gitu ya. Jadi di situ ada kalimat maka ia meninjaunya. Nah, gitu. Meninjau siapa? Temannya. Dia penghuni neraka. Ya. Jadi ada ini kalau di dalam surah Al-Humajah ayat yang ke-7 tadi ada kalimat tapoli'u. Ya, kalimatnya apa yang Al-Humajah? Tapoli'u. Kalau dalam surat As-Saffat ayat 55 mempunyai akar kata yang sama dengan kata tola'a. Apa? Tola'a. Maka ia fatoli'u ya. Maka leher itu apa? Meninjau. Yang membakar Gitu. Fara'ahu fi sawa'il jahim. Walaupun dalam ayat ini kalau penjelasan dari ayat sebelum dan sudahnya terkait dengan temannya melihat gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalimatnya atau tali'u ya. Tapoli'u sama dengan tola. Gitu ya. Nah, jadi mereka akan melihat. Lalu ia melihat temannya di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Gitu ya. Tatolion. Nah, kemudian bagaimana keadaan siksaan itu? Keadaan siksaan itu bagi tiga golongan tadi adalah khulud. Ya, khulud. Apa artinya khulud?
khulud artinya apa? Mereka akan khulud itu artinya berdiam dalam jangka waktu yang sangat lama. Ya. Mereka berdiam dalam jangka waktu yang lama. Kalau sebagian ulama menjelaskan kalau bagi orang muslim yang berbuat dosa, bagi orang muslim yang apa? Yang berbuat dosa, gitu ya. Maka itu mereka cuma 7 hari di situ. Di neraka cuma berapa? 7 hari. 7 hari. Cuma 7 hari kali 1000. Astagfirullahaladzim. Gitu ya. Berapa lama itu? 7 hari kali 1000 70.000. berarti 7.000. 7.000. 7.000. Iya, 7.000 tahun. Karena 1000-nya 1000 tahun. 1000 tahun. Ya Allah. Gitu ya. Kira-kira pripun kuat nggak kita? Itu bagi orang Islam yang berbuat dosa. Bagaimana kalau orang kafir? Maka orang kafir itu disifatkan di sini di dalamnya dia akan khulud, ya. Berdiam diri yang sangat Panjang. sangat lama, ya. Berdiam diri tapi sangat lama, gitu ya. Nah, gitu ya. Maka kita mungkin bisa khulud di sini kalau dalam bahasa Quran sering dibaca misalnya apa? Misalnya surat apa ya? Al-Bayyinah, ya. Surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah. Ya, di situ ada kata khalidina fiha abada, gitu. Itu kalau yang itu surat ayat keberapa? Ayat ke-6. Al-Bayyinah ayat yang ke? Ayat ke-6. Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Gimana bunyinya? Innalladzina kafaru min ahlil kitab musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Iya. Kemudian ayat berikutnya ada itu. Ayat berikutnya gimana? Innalladzina amanu as-solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguh orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Bentar. Jadi di sini ada kalimat khalidina fiha. Kemudian ada khalidina fiha abada. Ya. Gitu ya. Coba yang tadi yang dibaca ayat yang keberapa? 7. Ayat yang ke-7. Nah, ayat 8-nya pripun? Ke-8 jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Iya. Tadi yang dibaca ayat yang ke-6, kemudian sekarang 8 ya. Jadi di situ sama ada kata khalidina fiha di ayat yang ke-6. Ya. Artinya mereka itu mereka kekal di dalamnya, gitu ya, khalidina fiha. Nah, kemudian ayat yang 8 ditambahi khalidina fiha abada. Ya. Mereka kekal di dalamnya. Kemudian abadan apa? Selama-lamanya. Ini buat siapa? Orang kafir. Orang kafir. Untuk apa? Untuk orang yang kafir. Jadi gitu ya. Jadi kata khulud ya, yang berarti secara bahasa adalah berdiam dalam jangka waktu yang sangat lama, ya. Kalau di bahasa Al-Quran misalnya tadi ada khalidina fiha, ada khalidina fiha abada. Gitu. Nah sekarang nih terkait dengan khulud ini, terkait dengan mufradat atau kata khulud. Nah sekarang ada 2 pilihan. Kira-kira jenengan milih yang mana, gitu ya? Ada berapa pilihan? 2 pilihan. Ada 2 pilihan. Kira-kira jenengan pilih yang mana? Pilihan pertama,
Jenengan tinggal ngomong nanti saya milih pilihan pertama gitu, atau pilihan kedua gitu nggih. Atau hanya Nggih. bilang satu atau dua. Dua. Ya, yang pertama gini. Pilihan pertama jenengan itu pilihan pertama jenengan akan diberikan makanan yang paling lezat. Jenengan diberikan makanan yang paling lezat. Kemudian jenengan ditempatkan di dalam istana yang paling mewah, paling besar, gitu ya. Kemudian jenengan ditempatkan istana itu di belahan bumi yang paling indah. Jadi jenengan tuh dikasih istana di sebuah tempat alam yang indah, istananya besar dan megah mewah. Kemudian di dalamnya ada makanan-makanan yang sangat lezat. Gitu. Nah, setelah jenengan di situ, jenengan dikatakan, jenengan disampaikan kepada panjenengan bagaimana? Ya, sebagai balasannya, kamu boleh tinggal di sini dengan menikmati berbagai fasilitas di dalamnya, tetapi ya di akhir bulan ini kau akan dibunuh. Gitu pilihan pertama. Di akhir bulan ini engkau akan Dibunuh. dan masuk neraka. ya itu pilihan pertama. Pilihan yang kedua. Pilihan kedua, engkau akan dihidupkan di rumah yang sederhana, di negeri yang paling miskin, dalam kondisi yang paling sulit, tapi engkau akan hidup dalam jangka waktu yang bertahun-tahun. Kira-kira jangan pilih yang mana? Ya, Berdua. enak, nyaman, bahagia, cepat mati. Miskin, menderita, tapi enggak mati-mati. Kedua. Yang Sama apa kedua, kedua? Ustaz. Kedua. Yakin yang kedua? Sanggupkah yang kedua? Udah miskin, menderita, lama. Yang ketiga. Ya. Dalam konteks ini pilihannya ya pilihan yang terbaik daripada yang terburuk. Pilihan yang terbaik daripada, karena dua-duanya ini aslinya pilihannya buruk. Betul tidak? Iya. Betul. Lidahnya kita nggak mau gitu ya. Tetapi kalau suruh memilih, kita suruh milih yang kedua. Kenapa? Karena konteksnya, substansinya hidup yang lama. Kita pengen hidup yang Lama. kan itu ya. Nah, disitulah kemudian kita melihat ya bahwa ketika seorang itu menyadari bahwa kehidupannya itu ada batasnya, kehidupannya itu ada waktunya, ada jatahnya, dan dia akan cepat atau lambat akan menemui yang disebut dengan kematian. Maka kira-kira dia pilih yang mana? Dia apakah dia pilih larut di dalam nafsu, ya, larut di dalam kemaksiatan, gitu ya, atau dia menitik beratkan dengan berbagai amal soleh dengan semampu yang dia bisa lakukan, gitu ya. Tentunya bagi seorang mukmin yang berakal, dia akan memilih, gitu ya, bahwa waktunya sebentar maupun waktunya lama, semuanya ada batasnya. Ada akhir dari perjalanan ini, itu di dunia, gitu ya. Walaupun nanti ketika kita fi yaumis sa'ah, di yaumul akhir, kita tidak ada batasnya. Sudah tidak ada batasnya. Karena sebagaimana pembahasan yang dulu, bahwa nanti itu di yaumul akhir itu Allah panggil ahlul jannah min ahlil, ya, akan dipanggil orang-orang min ahlil jannah, kemudian dipanggil orang-orang min ahlin nar. Kemudian mereka dikumpulkan, kemudian Allah memanggil al-maut. Al-maut dipanggil. Ketika al-maut dipanggil, kemudian Allah merintahkan, saksikan wahai penghuni surga. Saksikan wahai penghuni neraka. Hari ini aku, kata Allah, akan mematikan al-maut. Al-maut dimatikan oleh Allah. Artinya sejak itu sudah tidak ada lagi Kematian. Tidak ada kematian. Maka bagi penghuni neraka itu kecelakaan yang besar dan berlangsung sangat lama. Bagi penghuni surga itu adalah kebahagiaan kesejatiannya di situ. Maka sudah sangat jelas di sini bahwa ketika di neraka itu khulud, maka memang tidak ada siksa
siksaan yang lebih berat daripada neraka. Ya. Tidak ada siksaan. Tidak ada siksaan, bahkan siksaan itu akan dia rasakan saat apa? Siksaan itu akan dirasakan bagi orang-orang kafir saat dia apa? Saat dia itu masih di alam barzah. Ya, Contohnya misalnya apa? Siksaan yang dialami di alam barzah, yang dialami oleh siapa itu? Fir'aun misalnya, ya. Apa siksaannya yang dialami Fir'aun dan tentaranya apa? Fir'aun. Ayat tentang itu ya, bahwa menjelaskan bahwa sejak di alam kubur itu Fir'aun itu sudah disiksa. Ada yang tahu? Kayaknya pernah Ustaz sampaikan ya. Apa? Gimana? Belum tahu, Ustaz. Jadi Fir'aun itu sudah merasakan apa? Siksaan. Siksaan. Apa bentuk siksaannya? Nah ini, sekarang dibaca surat Al-Mu'min. Surat apa? Al-Mu'min itu apa? Nama lainnya apa Al-Mu'min itu? Ghafir ya. Surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ayat yang ke-46. Enggak dibahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila fir'auna wa mala'ihi fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Artinya, kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya, tetapi mereka angkuh dan mereka memang kaum yang sombong. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayat pinter Bu nih. 46. Al-Mu'minun nggih Ustaz. Ya, betul Al-Mu'min ayat yang ke-46. Yang dibaca ayat berapa tadi? 46 Ustaz. 46. Ayat suratnya apa? Al-Mu'minun. Oh, bukan. Al-Mu'min. Salah. Al-Mu'min. Al-Mu'min atau Ghafir. Nggih. Surat yang keberapa nggih? Ada yang tahu? 40. 40. Ya, surat 40. Ayat 46. Surat Ghafir. Ya, surat Ghafir ya. Ayat 46. 472. An-Naru itu ya. Ya, an-naru yuqraduna. Ya, enggak dibahas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yauma taqumus saa'ah adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat kasar, yang sangat keras. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an ya. Para santri yang mulia, sekarang begini. Pemahaman kita terhadap surah Al-Mu'min atau Al-Ghafir ini, ayat 46 ini adalah bahwa jadi siksaan pertama yang akan dialami oleh Fir'aun dan tentaranya bukan disiksa, tapi setiap pagi dan petang ditampakkan siksaan yang akan dirasakannya nanti di neraka, di yaumul akhir.
Kira-kira kalau panjenengan dikasih kabar nih ya, kasih kabar nih. Ya. Sebulan lagi kau akan mendapatkan kebahagiaan, rezekinya berlimpah. Kau anak-anakmu jadi anak yang soleh-soleha semua. Pasanganmu jadi pasangan yang soleh. Keluargamu jadi keluarga yang hebat semuanya. Jenengan seneng nggak? Kasih kabar gitu. Senang. Senang, Ustaz. Seneng. Padahal baru apa? Kabar. 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 Aku berita. Baru kabar udah seneng. Apalagi kalau kenyataannya, gitu ya. Oh, gitu ya. Nah ini si Fir'aun ini dikasih kabar. Nanti kasih kabarnya tidak sekali, tapi setiap pagi dan setiap petang. Kabarnya apa? Nanti di neraka kamu tuh disiksanya kayak gini. Dan itu kabarnya bukan dalam konteks berita, tapi apa? Ditampakkannya. Ya. Yu'raduna 'alaiha. Jadi ditampakkannya. Tampak itu berarti apa? Seolah-olah seperti Fir'aun melihat apa? Melihat tayangan di TV. Tayangan TV. Dan di situ tayangannya pelakunya ya Fir'aun. Jadi tokohnya di TV itu Fir'aun sedang disiksa. Kira-kira gimana? Ya. Pasti takut gitu ya. Jadi begitu ya. Maka memang tidak ada siksaan yang lebih berat daripada siksaan neraka ini, gitu ya. Gitu ya. Nah, apakah penghuni neraka itu bisa dengan khuludnya ini ya? Dengan khuludnya ini apakah penghuni neraka itu masih punya harapan? Masih punya harapan untuk mengakhiri siksaan tersebut ya. Kira-kira gimana? Ada nggak harapan? Ada. Orang-orang Tidak ada harapan lagi ya. Sudah tidak ada harapan lagi karena al-maut sudah dimatikan oleh Allah. Kematian sudah dimatikan, jadi memang sudah tidak ada lagi kematian, gitu kan? Bagi orang kafir yang kematian itu kan dia itu berharap itu mengakhiri siksaan, kepedihan siksaan itu. Tapi karena al-maut sudah apa? Sudah mati. Iya, jadi begitu ya. Bahkan ada kitab lain namanya kitab mungkin jenengan pernah dengar kitab Asy-Syifah As-Saffah. Nah, dengar ya? Sering Ustaz nih ya. Ya, ini kitab ini ditulis oleh Ibnu Jauzi ya, Asy-Syaikh Ibnu Jauzi. Al-Imam Ibnu Jauzi. Kita padukan antara kitab Takhfif ya, Minar sama Asy-Syifah As-Saffah ya. Nah, di dalam kitab At-Takhfif dulu, At-Takhfif Minar itu diceritakan tentang Sayyidina Umar bin Khattab. Amirul Mukminin atau Khalifah Umar bin Khattab yang lagi melakukan perjalanan dengan sahabatnya. Ketika melakukan perjalanan, maka Umar bin Khattab yang kemudian kita kenal dengan Umar Al-Faruq ini melewati bukit pasir. Melewati apa? Bukit pasir. Bukit pasir. Bukit pasir. Ketika melewati bukit pasir, lalu ia menangis. Maka para sahabatnya bertanya, ya Amirul Mukminin, mengapa engkau menangis? Gitu. Mengapa engkau Menangis. Maka Umar pun menjawab, ya. Apa jawaban Umar? Jawabnya begini. Aku teringat, gitu ya. Jadi aku menangis karena aku teringat. Aku teringat tentang ahli neraka. Teringat tentang penghuni neraka. Ya. Seandainya gitu ya. Umar menyampaikan seandainya kekekalan mereka di dalam neraka diukur dengan jumlah butiran pasir ini, berarti butiran pasir yang di mana? Di bukit pasir tadi. Niscaya mereka masih memiliki harapan, gitu ya. Kira-kira jenengan bisa nggak, misalnya jenengan mengambil pasir segenggam apa?
Pasir. Pasir. Kemudian jenengan disuruh menghitungnya. Menghitung pasir yang di dalam genggaman jenengan. Kira-kira jumlahnya ada berapa kalau satu genggam itu? Tidak bisa Tidak dihitung. mampu hitung, Ustadz. Itu padahal satu genggam. Bagaimana kalau satu bukit pasir? Itu kan ya? Maka Umar menangis itu karena ketika melihat bukit pasir kemudian teringat tentang ahli neraka. Seandainya kekekalan mereka, kekekalan neraka itu, kekekalan penghuni neraka di dalam neraka diukur dengan jumlah butiran pasir yang di bukit pasir itu, niscaya mereka masih punya harapan. Ya, padahal yang gimana ya mau punya harapan? Mau segenggam aja nggak bisa ngitung kita. Apalagi sebukit gitu ya. Itu pun ketika gitu ya, waktu lamanya penghuni neraka tinggal di neraka itu hitungannya bisa seperti jumlah pasir yang ada di bukit pasir itu, maka penghuni neraka itu masih punya harapan. Namun sayangnya kata Umar gimana? Mereka kekal di dalamnya. Iya gitu ya. Nah, kenyataan kekekalan di dalam neraka ini ya, maka disikapi oleh para salafus saleh, disikapi oleh para generasi pertama Nabi. Ya. Berarti generasi pertama itu ya sahabat-sahabat Nabi, generasinya Umar, Abu Bakar gitu ya. Nah, ya, generasinya 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu, gitu ya. Gitu ya. Maka ketika mendengar penjelasan Nabi tentang kenyataan bahwa nanti para penghuni neraka mereka akan kekal di dalamnya, maka kebanyakan mereka akhirnya tidak bisa tidur, tidak bisa menikmati hidupnya, gitu ya. Bahkan ada sebuah kisah dalam kitab apa tadi? Kita gabungan sifat as-sofa. Ada kisah, ada seorang gubernur yang kirim surat. Waktu itu gubernur ini berada dalam Khalifah Abbasiyah, di mana Khalifah Abbasiyah itu kan diruntutnya ya, ujungnya siapa? Dari Ibnu Abbas. Jadi keturunannya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu siapa? Abdullah bin Abbas. Siapa Abdullah bin Abbas? Sepupunya Rasulullah. Siapa Abdullah bin Abbas? Ya, anaknya pamannya Rasulullah, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, di Bani Abbasiyah ini ada seorang khalifah yang sangat terkenal, sangat terkenal adilnya, sangat terkenal kepemimpinannya yang tegas, ya, yang teguh menegakkan hak dan teguh di dalam memberantas kebatilan. Siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ya. Nah, suatu hari gubernur yang ditunjuk oleh Abdullah, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini, ya, mengirim surat yang isinya adalah keluhan tentang apa? Masalah-masalah yang dihadapi ketika jadi gubernur. Gitu ya. Nah, ketika dia itu menulis surat dan dibaca oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun kemudian memberikan jawabannya. Kemudian menjawab dengan menuliskan suratnya. Bagaimana isi suratnya? Surat dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk gubernurnya untuk, maka isi suratnya begini. Ya akhi, gitu ya. Saudaraku, aku ingatkan kepadamu, gitu. Aku ingatkan kepadamu tentang ahli neraka yang tak bisa memejamkan mata mereka untuk istirahat, karena mereka akan terus disiksa selama-lamanya dan dari waktu ke waktu, dari menit ke menit, dari detik ke detik, dari jam ke jam, mereka akan terus disiksa tanpa istirahat dan mereka kekal di sana. Maka jangan sampai kondisi seperti itu terjadi padamu kelak, sehingga di nerakalah akhir semua urusan dan harapanmu. Nah, begitu membaca jawaban dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka seketika itu juga gubernur ini segera berkemas, kemudian segera berangkat. Berkemas, kemudian segera berangkat menuju tempat khalifah. Nah, gitu ya.
tempatnya Khalifah. Ada yang tahu tidak itu di daerah mana, nggih? Umar bin Abdul Aziz itu khalifah di mana? Ibu kotanya di mana? Baghdad. Di Baghdad ya. Baghdad itu di mana? Irak. Kalau sekarang di mana? Irak. Irak. Kalau sekarang dinamakan apa? Irak. Ya. Oke. Di mana? Di Irak. Jadi gubernurnya di mana? Ya. Baghdad. Ya. Baghdad. Di Baghdad. Ya. Baghdad itu di Irak ya. Ya. Oke ya. Baik. Ketika datang dan menemui Umar bin Abdul Aziz, kemudian si gubernur ini ditanya, ya. Khalifah bertanya kepada gubernur. Pertanyaannya adalah, apa yang membawamu datang ke sini? Apa tujuanmu datang ke sini? Maka gubernur yang tadi bertamu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun menjawab, suratmu telah menyatakan aku tidak akan menjadi gubernur lagi namanya sampai aku menemui Allah. Ya, gitu. Jadi sejak mendapatkan balasan surat itu, kemudian dia apa? Mengundurkan diri jadi gubernur. Tidak mau, ya. Kalau sekarang nama jabatan itu pun. Kalau zaman sekarang dimanapun ini ya, dengan sistem pemilu ya di negara manapun, orang itu pengen jadi pemimpin atau tidak? Pengen jadi Ya, gitu ya. Nah, sedangkan kalau di zaman orang-orang soleh itu, mereka itu tidak mau diamanai pemimpin. Kenapa kira-kira? karena tanggungannya berat. Siksanya berat. Tanggung jawabnya berat. Panjenengan tahu Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu khalifah yang sangat ini ya, terkenal sangat gimana khalifah ini? Sangat tegas, adil. Tegas, sederhana gitu ya. Nah, kemudian dia tidak tinggal di mana? Di istana yang megah, padahal kekuasaannya sangat luas. Sampai gemetar yang namanya Raja Romawi, gitu kan ya. Seorang Umar, seorang pemimpin besar dengan apa? Negeri yang sangat luas gitu. Tidurnya beratapkan langit gitu. Gitu ya. Terus yang kedua apa? Terkenal apa? Kepeduliannya kepada Rakyat. Pada rakyat. Iya. Gitu ya. Nah, Umar bin Khattab yang sedemikian sedemikian hebatnya itu dalam memimpin, ya. Dimana kalau panjenengan pengen tahu, Umar itu jadi khalifah berapa lama? Khalifah Umar bin Khattab itu memimpin menjadi khalifah selama sejak tahun 634 sampai 644 Masehi. Atau berapa? Tahun 34 sampai 44 itu berapa tahun? 10 tahun. 10 tahun. 4 sampai 4. Biasanya kalau hitung-hitungan jenengan cepet deh. 10 tahun. Nah, 10 tahun ya. Nah, nanti Umar bin Khattab yang memimpin 10 tahun itu nanti akan diadili oleh Allah, dihisab
selama 40 tahun akhirat. 40 tahun kan 1000. Berapa itu? Rp40.000. Iya. Dihisap 40.000 tahun. Kira-kira lama tidak itu? Nah, terus padahal adilnya luar biasa. Terus bagaimana kepemimpinan setelah itu gitu ya? Maka sampai gubernur di zaman Umar bin Abdul Aziz pun akhirnya dia tidak kuat menahan derita yang akan dialami nanti di yaumul akhir kalau dia itu jadi pemimpin. Maka kemudian mengundurkan diri. Gitu ya. Nah, hal inilah sebenarnya kisah antara gubernur dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini apa ya? Ini terkait dengan apa? Surah Al-Furqan ayat 65. Surat apa? Al-Furqan ayat Al-Furqan 65. Ini suratnya agak pendek. Ayo dibaca. Surat 25 ayat 65. Surat 25 ayat 65. Monggo diwas ya. Monggo diwas untuk depan. Ini sinten kang maos? Carane kecil. Betul jelas nggih, Ustaz? Nggih, mboten jelas wau. Diulangi malih. Wau anu mboten keluar suaranya. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, taukanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Allahumma bil Quran. Di situ di akhir ayat ada kata apa? Gharama, ya. Kata apa? Al-gharama atau al-gharam. Apa? Al-gharam, ya. Nah, di antara kita akan mendengarkan penjelasan ya dari Imam Hasan Al-Basri ya. Imam Hasan Al-Basri ini mencoba menafsirkan ayat ini. Surat Al-Furqan ayat 65 ini. Di mana Imam Hasan Al-Basri berkata, ya, yang dimaksud dengan gharama akhir ayat itu ya, atau al-gharam adalah yang tidak berpisah dengan kekasihnya. Ini. Yang tidak apa? Berpisah dengan kekasih. Jadi yang namanya ahli neraka itu seolah-olah kekasihnya neraka. Dan neraka itu seolah-olah kekasihnya ahli neraka. Antara ahli neraka itu mereka sepasang kekasih. Nah, maka mereka itu al-gharam. Mereka itu tidak akan berpisah. Nah, tidak akan apa? Tidak akan berpisah. Nah, kalau mereka berpisah namanya la gharam. Mereka bukan sepasang kekasih. Seperti jenengan. Jangan kalau masih menjadi sepasang kekasih, jenengan namanya gharam. Kalau sudah pisah namanya La gharam. Jenengan itu gharam atau la gharam tuh jane? Gharam, Ustaz. Ada gharam, ada la gharam. Oke, baik. Ya. Ustaz berharap dari la gharam menuju
Guru. Roh. Allah. Iya, insya Allah ya. Amin. Yang tak terpisah selama-lamanya. Ila yaumil Akhir. jannah. Ya. Coba. Yaumil jannah aja, jangan akhir. Karena hari-hari surga. Gitu kan ya? Nggih, Ustaz. Ya. Nah, insya Allah gitu. Baik, para santri yang mulia. Kita sudah sampai sini, sampai khulud ya. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi untuk bab berikutnya terkait dengan bab an-nar wa al-nar pada pertemuan yang akan datang. Ya, pertemuan yang datang insya Allah tanggal 18, betul nggak? Oke, Ustaz. Belum puasa ya? Dereng. Masih belum puasa ya. Ya, itu sepekan sebelum puasa. Puasa. Nah, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan masuk ke bab-bab berikutnya, termasuk bagaimana kondisi panasnya neraka yang kita detailkan lagi itu. Kemudian bagaimana tentang siksaan yang akan dialami oleh para orang-orang kafir di neraka ya. Bagaimana kondisi fisik ya. Nanti kita bicara kondisi fisik. Kondisi fisik apa? Penghuni neraka. Kalau gambarannya kan kalau panjenengan mungkin pernah dengar. Nanti itu ketika yaumul ba'ats, hari kebangkitan, semua manusia yang dibangkitkan, maka tingginya seperti tingginya Adam. Nah, sekitar berapa? Tingginya seperti Adam. 27 meter. Ya. Tapi bagi mereka yang dimasukkan neraka, nah ini ya, nanti akan dirubah kondisi fisiknya. Gitu ya. Kulitnya setebal apa, jarak bahu kanan bahu kirinya sepanjang apa, dan jenengan bakal paham dan akan sedikit ada kengerian gitu ya terkait dengan ini ya. Soalnya kalau misalnya di neraka kemudian misalnya kondisi fisiknya kayak di dunia kan belum disiksa bisa hancur karena panasnya api neraka tadi ya. Bagaimana biar agak lama hancurnya? Nah itu ada karena Allah menjadikan kondisi fisik neraka itu berbeda jauh dengan kondisi manusia di zaman di dunia. Nah bagaimana itu? Kita bahas di mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri kajian kita pagi ini nih, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu minkum fastabiqul khairat billahi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ilmunya, Ustaz. Alhamdulillah, syukran Ustaz.